Jiwer melanjutkan, apakah kamu mengenal Kaisar Chang dan Kaisar Kuning? Kamu mungkin juga harus mengetahui kekuatan mereka. Yah, Kaisar pertama Taigu, Kaisar pertama di zaman kuno. Sungguh menakjubkan. Mu Yun kemudian berkata, di dunia Changlan, selain ayahku dan Kaisar Ming, menurutku yang terkuat adalah Tianyi, Mingyi, Guyi, dan Di. Bintang Kaisar bukanlah 4 lawan awal. Aku tidak tahu seberapa kuat ayahku ketika dia menjadi Kaisar. Petik 2. Jika Kaisar Chang dan Kaisar Kuning masih hidup, aku khawatir kekuatan mereka seharusnya setara, keempat asal mula. Ini hanya tebakan Mu Yun. Mu Yun tidak tahu seberapa kuat keempat asal-usul itu dan seberapa kuat Kaisar Chang dan Kaisar Huang. Jika kita mengatakan bahwa di dunia Changlan, tingkat Kaisar dan tingkat Dewa dibagi menjadi satu titik, maka 4 asal mula berada dalam satu kolom. Ibuku, Ye Yuxi, dan Bintang Kaisar. Jika ibuku bukan ahli susunan Kaisar, dia mungkin tidak bisa menandingi Bintang Kaisar. Tentu saja, sekarang ibuku menelan buah asal mula kehidupan, mungkin tidak. Dan Tuan Baili menangis dan Tuan Ling Yuanhai. Tapi menurutku mereka tidak sekuat ibuku. Petik 2. Adapun yang lainnya, saya tidak tahu. 9 anak segera berkata, Kaisar Chang kuno dan Kaisar Kuning kuno adalah tokoh suatu zaman. Keempat asal-usulnya mungkin tidak dapat dibandingkan. Sepertinya kamu melihat banyak hal dari ingatan keluarga Tianhu ekor 9. Yah, Kaisar Chang dan Kaisar Huang adalah orang paling terkenal di dunia Changlan selama bertahun-tahun. Aku hanya merasa Poxi itu mengaku sebagai Kaisar kedua di zaman kuno di bawah Kaisar Kuning, tapi terakhir kali aku tahu bahwa dia dijebak oleh Kaisar formasi Yuanyo dan tidak bisa melarikan diri. Aku selalu merasa seolah-olah tidak sangat kuat. 9 anak berkata, itulah yang kamu anggap salah. Nanti, kita juga tahu apa yang terjadi hari itu. Faktanya, jika kita memikirkannya dengan hati-hati, saya khawatir kita tidak melakukan yang terbaik saat itu, dan perilaku pekerjaan yang menganggur mungkin lebih besar. Itu benar, dikatakan bahwa 9 kaisar surgawi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di era sekarang, gelar-gelar ini tidak sebanding dengan 9 kaisar surgawi. Tapi bagaimana dengan zaman kuno dan zaman Archean? Pasti ada orang-orang luar biasa. Keluarga rubah surgawi ekor 9 juga merupakan raksasa di dunia kuno langit dan bumi. Namun, karena perang, mereka hampir menghancurkan keluarga tersebut sepenuhnya dan sangat merusak vitalitas mereka. 9 putra segera berkata, saya mengintegrasikan ingatan itu dan melihat terlalu banyak pertempuran di masa banjir dan kelaparan. Kadang-kadang, di medan perang, jutaan prajurit langsung dibunuh oleh pohon palem tak dikenal dalam sekejap dan mati. Terkadang, langit jatuh ke lautan dan langsung menghancurkan sebuah benua. Ratusan juta makhluk mati seketika. Perang seperti itu mengerikan. Integrasikan kenangan itu, seolah-olah Anda berada di dalamnya, yang membuat Jiwer merasa sangat terkejut. Bencana Kapur Yuan, pertempuran para dewa dan kaisar kuno ke-18, untuk apa? Hancurkan dunia secara langsung, Mu Yun berkata perlahan, demi kepentingan. Dunia Changlan adalah dunia setelah dunia langit dan bumi hancur. Yang melibatkan si Fan Tianmen seharusnya adalah dunia kuno yang tersebar setelah dunia langit dan bumi hancur pada tahun itu, dunia kuno Changlan dan tidak bisa dibuka. Beberapa orang ingin mengemudi, beberapa orang tidak ingin mengemudi. Mu Yun kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal ini di luar imajinasiku, dewa-dewa kuno belum mati, dan beberapa orang sudah mulai pulih. Aku berbicara dengan ibuku di surga ke-9 terakhir kali. Ibuku berkata bahwa dunia, manusia saat ini sedang mengalami transformasi. Tampaknya kaisar dewa kuno sedang tidur di dunia manusia dan mulai pulih. Oleh karena itu, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di dunia manusia. Aku tidak tahu, Qi Ming, Mo Yang, Ye Qiu, bagaimana kabar mereka sekarang. Ketiga murid itu berada di dunia manusia. Mu Yun tidak membawa mereka ke dunia Changlan, jadi dia berharap mereka bisa hidup stabil di sana. Tapi sepertinya, ini menjadi bumerang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka setelah perubahan ini. Dan sekarang di dunia manusia, bahkan orang seperti ayah, ibu, dan Kaisar Ming tidak bisa masuk sama sekali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dewa kuno pulih, tidak masalah baginya untuk membelah dunia manusia dengan satu kaki selama yang dia inginkan. Siapa yang sedang memulihkan diri di sana? Ketika Guyi melihat gunung dewa yang terkubur,
dia mengucapkan kalimat seperti itu dengan makna yang dalam, tetapi ingatan Gui pada saat itu telah rusak dan tidak mungkin untuk diketahui. Untuk saat ini, jangan pikirkan hal itu. Mu Yun berkata lagi, ceritakan padaku tentang periode kuno, dan periode banjir dan kelaparan dalam ingatanku. Yah, keduanya meringkuk satu sama lain dan 9 anak berbicara dengan bebas. Sehari kemudian, di pegunungan, nafas terengah-engah, seperti suara piano yang lebat, perlahan terdengar. Mu Yun sedikit terkejut, mendongak dan berkata sambil tersenyum, seseorang datang. Telapak tangan Mu Yun terangkat ke udara saat ini. Dia hanya melihat ada gelombang suara yang menggelinding dari langit, yang sepertinya menolak, namun gelombang suara tersebut tidak mampu menandingi telapak tangan Mu Yun. Segera, sosok itu langsung difoto oleh Mu Yun. Itu adalah seorang wanita yang terlihat sedikit bingung pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Mu Yun dan Jiwer di lembah, dia tampak terkejut. Mu Yun, Sinya, melihat sosok wanita murni dengan postur anggun, Mu Yun berkata sambil tersenyum, retret sudah selesai. Saat ini, pakaian Jiwer tidak rapi. Dia memandang Wang Xinya dan tersipu. Wang Xinya dibalut dengan pakaian Cina berwarna pink muda dan ditutupi dengan kain kasa putih, memperlihatkan leher yang indah dan tulang selangka yang terlihat jelas. Lipatan roknya bagaikan salju dan cahaya bulan, mengalir lembut ke tanah, membuat gaya berjalannya lembut dan indah. 3.000 sutra hijau diikat dengan ikat rambut, dan jepit rambut kupu-kupu disisipkan di kepala. Gumpalan sutra hijau tergantung di dada. Bentuknya tipis dan berbentuk bubuk. Cahayanya indah. Rasa daun merah samar di pipi membuat otot murni sehalus dan seindah kelopak bunga. Seluruh orang itu seperti kupu-kupu yang terbang tertiup angin. Seperti es dan salju yang jernih. Baiklah, aku akan memeriksa kekuatanmu. Bagus. Wang Xinya tersenyum. Mu Yun membalikkan tangannya, dan garis batas tahu di telapak tangannya naik ke langit, menutupi lembah. Dia berkata, dengan cara ini, bahkan jika bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, tidak ada orang di luar yang dapat memata-matai apapun. Bukankah ini untuk menguji kekuatan? Ya, petik 2. Setelah pelepasan yang besar, lembah berubah dari 2 orang menjadi 3 orang. Mereka sudah lama tidak bersama. Dengan cara ini, Jiwer dan Wang Xinya sendiri menjadi sedikit tertutup dan hijau, dan mereka tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Mu Yun berdiri di danau di lembah saat ini, menunjukkan garis ototnya. Dia memandang kedua wanita di tepi sungai dan berkata sambil tersenyum, bersama. Magang, tidak ada yang berubah. Wang Xinya menyeka mulutnya dan berkata dengan marah, masih tidak tahu malu. Hahaha, Mu Yun tertawa dan berkata, kamu tidak tahu betapa alami dan tidak terkendalinya kami. Berenam ketika kita berada di aula awan. Pada saat itu, aku pikir akan lebih baik jika kalian semua ada di sana. Cari pertarungan. Mendengar perkataan Mu Yun, kedua wanita itu langsung marah dan langsung membunuh Mu Yun, tapi sekarang, Jiwer dan Wang Xinya semuanya berada di surga 10 tingkat, yang merupakan saingan kerajaan setengah langkah Mu Yun. Ingin melawan Mu Yun, akhirnya hanya bisa dikalahkan oleh Mu Yun. Dengan cara ini, setelah lebih dari setengah bulan, Mu Yun pergi dari sini dan kembali ke Senfu bersama Wang Xinya dan Jiwer. Sejak berkembangnya Senfu, wajar jika semuanya baik-baik saja. Aula utama tempat tinggal master memiliki 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, yang selalu disediakan untuk Mu Yun. Dipimpin oleh Wang Xinya dan Jiwer, Mu Yun datang ke kuil. Ayah, sesosok segera bergegas keluar dan bergegas ke pelukan Mu Yun, dan langsung digendong oleh Mu Yun. Selain Mu Yuyan, siapa lagi? Mu Yuyan terkikik dan berkata, Ayah, apakah kamu mengajak ibuku dan kelima ibuku melakukan hal-hal buruk? Singkatnya, dia hampir mencekik Mu Yun sampai mati. Omong kosong. Mu Yun mengetuk kepala putrinya dan berkata sambil tersenyum, mereka berdua memiliki 10 tingkat surga, dan saya sudah menjadi kaisar setengah langkah. Tentu saja, saya bisa memberikan arahan. Namun hujan membasahi bibirnya. Saat ini, di satu sisi koridor, Mo Nansheng berdiri di sana, tampak berusia 14 atau 15 tahun. Kulitnya putih dan wajahnya semakin tampan. Saat ini, dia berdiri beberapa langkah darinya dan memandang ayah dan putrinya. Dia tampak sangat takut pada Mu Yun. Kemarilah. Mu Yun melambai. Mo Nansheng datang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, orang tuamu mempercayakanmu kepadaku, dan aku akan menjagamu dengan baik.
Mengapa kamu tidak berpikir sebelumnya? Kamu sepertinya takut padaku. Ah, Mo Nansheng terkejut, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, jangan menakuti orang. Mu Yun memandang Mu Yuyan dan berkata, di mana aku menakutinya? Melihat Mo Nansheng dan Mu Yuyan, Mu Yun segera terbatuk dan berkata, latihan adalah prioritas utama keluarga anak-anak. Kalian berdua bersama di hari kerja dan saling mendesak. Jangan malas. Aku tahu. Niang Suri tegas. Ah, benarkah? Mu Yun memandang Mu Yuyan dan Mo Nansheng. Ia selalu merasa khawatir kubisnya akan dibuang. Mu Yun menganggap dia tampan. Di antara anak-anak, yang paling mirip dengan dirinya adalah Cener. Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan, Mu Yuyan, Mu Yudan dan Mu Zixuan lebih seperti ibu mereka masing-masing. Mu Yuyan lincah, berbeda dengan Mu Yudan. Apalagi karena darah 9 anak Tianhu. Terlahir dengan tulang alis, ia sudah pasti menjadi kecantikan yang terkenal di dunia saat ia besar nanti. Hati-hati, Xiao Nansheng. Mu Yuyan segera berkata, ayah, kamu pengganggu. Kamu menunjuk ke Nansheng. Saya pikir kamu ingin memukulnya. Oh, amarahku. Mu Yun segera berkata, baiklah, kamu Xiao Yuyan, aku akan memberitahunya. Apakah kamu sedang terburu-buru dengan ayahmu? Kamu belum sampai pada titik membicarakan tentang pernikahan. Mu Yuyan tertegun dan kemudian bersenandung, ayah, apa yang kamu bicarakan? Bu, lihat ayah. Jewer juga menatap Mu Yun tanpa daya saat ini. Mu Yun segera maju, mengusap kepala Mu Yuyan dan berkata sambil tersenyum, yah, ayah bercanda. Jangan keluar dan berlarian akhir-akhir ini. Ayah ada urusan. Ini yang paling aman di Senfu ini, oke. Jika kamu merasa bosan, ayahmu akan mengirimmu ke Cloud Hall untuk bermain dengan beberapa saudara perempuan dan laki-laki. Aku tidak pergi. Mu Yuyan buru-buru berkata, nenek terlalu galak. Nenekmu tidak ada di sini. Aku tidak percaya. Mu Yuyan segera berkata, ayah, jangan khawatir. Aku punya Nansheng untuk bermain denganku. Itu tidak membosankan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun menatap Mo Nansheng lagi. Bocah ini, mengapa kamu tidak membiarkan kakak laki-laki membawanya keluar suatu hari nanti dan menjadi teman Cener untuk mengalami bersama? Mu Yun, Wang Xinya dan Jiwer memasuki aula. Melihat keduanya, Mu Yun segera berkata, Qin kuno yang bebas rasa khawatir dan pakaian bulu 9 fase semuanya adalah senjata setengah kekaisaran. Kalian berdua menyegel integrasi 10 kali lipat langit dan bumi. Ini mungkin tidak sesederhana itu. Hati-hati. Petik 2. Oke, saat ini, Anda memiliki integrasi yang baik. Tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Saya akan mulai berbicara dengan Fu Huangge dan Tianlou. Kedua wanita itu mengangguk. Nyatanya, kedua wanita itu juga paham. Pada titik ini, perang sesungguhnya tidak lagi didasarkan pada penutupan surga. Pemenang dan pecundang inti adalah Kaisar Setengah Langkah, Kaisar Kuasi, dan Gelar Tuhan. Yang perlu mereka lakukan adalah menghubungi Kaisar Banbuhua secepat mungkin dan membantu Mu Yun. Sekarang, Qin Mengyao dan Ming Yuexin semuanya siap untuk mencapai tingkat Kaisar dan tingkat Dewa, tetapi ketujuh dari mereka tertinggal. Tidak ada jalan. Bagaimanapun, Qin Mengyao dan Ming Yuexin memang memiliki kekuatan masing-masing. Kedua wanita itu kembali ke kamar mereka dan mulai menutup. Mu Yun memanggil Meng Zui, Bing Chongsuang dan Sue Chongqiao. Selama bertahun-tahun, 3 orang bertanggung jawab atas kekuatan Senfu di 3 wilayah. Ketika Meng Zui melihat Mu Yun, dia berkata, sekarang, penguasa alam di Senfu, pejuang di alam. Keluarga Jiang, gedung kembang sepatu. Ada banyak orang yang mendominasi seni bela diri dari 3 partai, serta beberapa kaisar semi setengah yang kuat. Jika Mu Yun ingin melawan Paviliun Huangge dan Tianlou, itu tidak menjadi masalah. Hanya aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Mu Yun lalu berkata, jangan khawatir untuk saat ini. Hah, begitu ucapan ini keluar, beberapa orang tercengang. Mu Yunlah yang mengatakannya sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengkhawatirkan Huangge dan Tianlou sekarang? Mu Yun kemudian menjelaskan, saya perlu persiapan. Saya bertarung dengan 7 orang Li Chenfeng sebelumnya. Biarkan saya memikirkan beberapa hal dan berhenti dulu. Selain itu, murid-murid keluarga Jiang, Kingmen dan Gedung Furong juga perlu bekerja sama dengan murid-murid Senfu. Meng Zui, hah, saat ini,
Kamu dapat membubarkan mereka dan membentuk formasi dengan murid-murid Senfu untuk menyesuaikan kemahiran mereka. Di persimpangan tiga domain, kamu dapat bersaing dengan orang-orang di Huangge dan Tianlou dalam jarak kecil. Jangan pergi juga jauh. Aku mengerti. Mu Yun berkata lagi, saya memiliki pemahaman di sini. Saya akan mulai setelah saya mencernanya. Ya, Meng Zui, Bing Chongsuang dan Sue Chongqiao juga pergi satu demi satu untuk menyampaikan perintah Mu Yun. Kemudian, Mu Yun berkeliaran di dalam dan di luar Senfu setiap hari bersama Mu Yuyan, tapi Mo Nansheng tidak pernah pergi, seperti pengawal kecil. Mu Yun tidak main-main. Kota pastoral ini merupakan ibu kota kuno kerajaan Donghua di masa lalu. Itu dibangun dengan kokoh dan memiliki jangkauan yang luas. Tidak masalah bagi ratusan ribu orang untuk tinggal di dalamnya. Pinggiran kotamu juga telah memperluas kotanya dalam beberapa tahun terakhir, dengan skala yang besar. Saat ini, Mu Yun juga memanggil beberapa pangeran kuno, seperti Dongling, Harimau dan Singa, untuk bergabung dengan Nyaula Awan Surga ke-9, yang dibuat oleh Niang dan Dugu kamu, sekokoh emas dan tidak bisa dihancurkan. Sekarang dia dapat mengumpulkan 20 juta pola susunan, yang cukup untuk mengatur susunan besar untuk mencegah serangan kaisar. Setengah langkah, jadi dia akan membangun barisan besar di dalam dan di luar kuil untuk menjaga keamanan kuil. Meskipun dia bertanggung jawab atas Senfu, jelas bahwa beberapa pangeran lebih mengenal Senfu. Pada hari ini, di wilayah barat kotamu, jalanan dipadati orang dan lalu lintas, memperlihatkan pemandangan yang semarak di mana-mana. Mu Yun dan Raja Dongling, Raja Harimau dan Raja Singa berhenti di ketinggian dan melihat ke bawah. Sisi ini dulunya adalah bagian yang sangat penting dari ibu kota kekaisaran. Ada barisan batas 6 tingkat dengan kursi depan atas di bawahnya. Raja daerah Dongling telah mengikuti Mu Yun akhir-akhir ini, memberi tahu Mu Yun tentang susunan tersembunyi di kota. Mu Yun menunduk dan mengangguk. Hanya ini saja, tidak cukup. Selanjutnya, orang-orang kuat yang menghadapi Senfu akan mendominasi wilayah tersebut. Beberapa kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan bahkan gelar kaisar dewa akan muncul. Semuanya telah diubah menjadi susunan batas 9 tingkat. Saya akan mengambil beberapa susunan Dewa Agung sebagai pusatnya. Setidaknya setengah dari tingkat kaisar tidak dapat ditembus, dan jika tingkat kuasi kaisar ingin dipatahkan, mereka harus menghabiskan banyak waktu. Setelah beberapa bulan penyelidikan, Mu Yun juga mengetahui struktur seluruh kota pastoral seperti punggung tangannya. Langkah selanjutnya adalah bersiap untuk membangun arai yang besar. Sama seperti Aula Awan, sulit untuk mematahkan gelar dewa dan kaisar, tetapi itu dibangun oleh ibuku dan penatua Dugu Ye selama puluhan ribu tahun. Satu larik tidak masalah. Jika terdapat ribuan atau ratusan larik yang dihubungkan menjadi satu himpunan, maka perlu dilakukan deduksi secara terus-menerus. Susunan sihir, susunan serangan, susunan pertahanan, dan susunan pembunuh semuanya memiliki atribut yang berbeda, yang perlu mempertimbangkan integrasi dan sanggahan satu sama lain. Faktanya, kebanyakan orang berpikir bahwa Dan Master dan Ki Master adalah yang paling sulit, tetapi Arai Master tidak mudah dibandingkan dengan keduanya. Susunannya selalu berubah. Begitu juga dengan teknik dan, teknik instrumen, dan teknik susunan. Selidiki di dalam dan di luar seluruh kota pastoral, di dalam Senfu, dan Mu Yun juga berada di aula utama mansion setiap hari. Merasa nyaman dan memikirkan cara membuat arai besar. Tentu saja, sesibuk apapun mereka setiap hari, mereka juga akan membantu Wang Xinya dan Jiwer memeriksa pencapaian mereka. Seiring berlalunya waktu, Mu Yun berkata dia akan menyerang Tianlou dan Huangge, tapi Mu Yun tiba-tiba mulai membangun barisan untuk Senfu. Mu Yun pasti berpikir bahwa setelah pembangunan susunan besar selesai, keamanan Senfu juga terjamin, agar tidak langsung dibawa ke sarangnya. Namun, begitu dibangun, hal itu tidak akan berhenti. Di Senfu, kita sering melihat Mu Yun tiba-tiba muncul di jalan, licik dan seperti pencuri. Hanya saja setelah sekian lama, semuanya baik-baik saja. Selama 5 tahun berturut-turut, Mu Yun telah berada di Senfu. Dari waktu ke waktu, dia akan muncul di bidang seni bela diri beberapa praktisi seni bela diri di Senfu, berlatih bersama orang-orang itu, dan membimbing beberapa praktisi seni bela diri di Senfu pada saat yang bersamaan. Bahkan sekarang, kita semua tahu bahwa penguasa rumah Mu Yun ada di Senfu, dan bahkan beritanya telah menyebar. Semua kekuatan di surga ke-7 mengetahui bahwa Mu Yun tidak berada di surga ke-9, melainkan di surga ke-7. Dengan cara ini, selama 5 tahun,
Mu Yun hanya membangun sebuah arai setiap hari, yang akhirnya mengintegrasikan bagian dalam dan luar Mu Cheng dan di mana-mana. Seluruh Senfu, dilihat dari ketinggian ribuan mil, tiba-tiba merasakan perasaan misterius. Hari ini, Senfu, di aula utama dan aula utama, lusinan orang kuat yang menyegel surga berkumpul. Li Chenfeng, Jiang Boyan, Sue Furong, Meng Zui dan lainnya semuanya terdaftar. Segera, Mu Yun muncul. Kerumunan memberi hormat satu demi satu. Saat ini, Mu Yun adalah penguasa rumah. Mengikuti aturan di dalam dan di luar rumah adalah hal yang wajar. Bahkan darah Furong dan Jiang Boyan dulunya berasal dari Mu Qingyu, tapi sekarang sebagai anggota Senfu, mereka juga harus bersikap sopan kepada Mu Yun. Mengenakan pakaian tinta, rambut panjang diikat, dan Mu Yun yang tinggi, temperamen intinya masih memberikan rasa kelembutan kepada orang-orang, tetapi dalam kelezatan itu, menurut pengalaman tahun-tahun ini, sedikit lebih dingin dan tajam. Dilihat baik-baik, detail pakaiannya jelas terlihat rapi. Inilah keuntungan memiliki seorang istri. Tentu saja, seperti Ming Yuexin, Miao Xianyu, Qin Mengyao, Ye Xueqi, dan Jiwer, mereka pasti tidak akan menjaganya dengan begitu hati-hati. Tapi Meng Zimo, Xiao Yuner, Wang Xinya, dan istri Bi Qingyu akan melakukannya. Buat dirimu seperti di rumah sendiri. Mu Yun melambaikan tangannya kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah membangun sejumlah besar di Senfu. Saya telah melihat operasi dan manajemen Senfu Anda. Itu bagus. Masalahnya sudah selesai, dan Senfu kita bisa mulai sekarang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Huang Ge dan Tianlou telah berurusan satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir. Kami relatif akrab dengan mereka. Sudah waktunya untuk berurusan dengan mereka. Mari kita berbicara dengan bebas dan membicarakan pandangan kita. Dengan itu, Mu Yun mengangkat telapak tangannya, dan garis batas tahu mengembun, membuat sketsa peta di aula utama. Peta tersebut menguraikan wilayah umum seluruh langit ketujuh, termasuk 55 wilayah, yang dibagi menjadi 5 bagian dan dibagi lagi satu sama lain. Aliansi Tianyao terletak di 9 wilayah utara. Istana Surgawi Jiuku terletak di 8 wilayah selatan. Sekte Brahman dan keluarga bangsawan Huangji terletak di 12 wilayah barat. Dan Tianlou, Huang Ge dan Senfu di 7 wilayah timur. Di antara mereka, area terluas secara alami terletak di tengah-tengah 19 wilayah dari 5 roh dan 8 aula gurun. 5 roh terletak di selatan wilayah tengah, dan 8 aula gurun terletak di selimut wilayah tengah. Ada pertentangan tersembunyi di antara mereka. Ini adalah pola dari keseluruhan surga ketujuh. Tanah 7 wilayah timur. Wilayah dingin bagian utara timur berada di bawah kendali Tianlou. Wilayah Dongyan di selatan berada di bawah pengelolaan Huang Ge. Di antara 3 wilayah di timur, wilayah Dongyin termasuk dalam Istana Ulat Sutra Es dan sekarang menjadi milik Senfu. Wilayah Donglong memiliki Sekte Pedang Suiwei dan Tianlong Shengzong, dan wilayah Donghua adalah markas besar Senfu. Adapun Lembah Ilahi Lingqiao di wilayah Lembah Timur. Rumah besar Suanyun dan Paviliun Tianji di wilayah Dongshan. Sejak Perang 7 wilayah timur terakhir, kekuatan-kekuatan ini tidak mampu bersaing dengan ketiga raksasa ini, dan ketenaran mereka juga melemah. Di 7 wilayah timur, fondasi kekuatan pencaksilat masih bertumpu pada posisi batas, dan tidak banyak wilayah yang dominan. Yang benar-benar mendominasi wilayah tersebut adalah 8 aula gurun dan 5 klan roh. Bahkan Istana Surgawi Jiuku dan Aliansi Tianyao tidak sebanding. Menara surga dan paviliun Huang pasti akan dirobohkan. Saat ini, Meng Zui berkata, saya telah merawat Senfu selama bertahun-tahun dan tahu banyak tentang mereka. Faktanya, jika kita berbicara tentang wilayah dominan sekarang, dengan partisipasi keluarga Jiang, Gedung Furong, dan Kingmen, Senfu kita tidak lebih lemah dari mereka. Bangunan utama Tianlou adalah Qinyi, yang setengah langkah ke ranah kaisar. Bangunan utama, Paviliun Huangge juga setengah langkah ke ranah kaisar. Tidak sulit untuk menghadapinya dengan kekuatan Anda saat ini. Tentu saja, Tianlou dan Huangge telah ada selama ratusan ribu tahun. Mereka pasti memiliki informasi orang dalam. Pasti ada lebih dari ini dalam hal kekuatan tertinggi. Namun, seharusnya tidak ada masalah dengan kehadiran Kingmen, kepala keluarga Jiang Boyan, dan Tuan Sue Furong. Meng Zui memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ketika kamu datang ke rumah dewa, kami bisa melakukannya. Mu Yun melihat kekuatan di peta,
mengangguk dan berkata, "Ya." Pada saat ini, Blood Hibiscus memandang Mu Yun dan berkata sambil berpikir, "Tujuanmu seharusnya lebih dari Huang Ge dan Tianlou." Faktanya, teratai darah mencapai Kaisar Ban Buhua, dan Jiang Boyan mencapai Kaisar Ban Buhua. Hanya Gedung Furong dan keluarga Jiang, ditambah Kingman yang kuat, yang cukup untuk melenyapkan Tianlou dan Huang Ge. Namun Mu Yun tidak melakukannya secara langsung setelah dia mencapai surga ketujuh. Hal ini jelas tidak menjadi perhatian kedua belah pihak. Tapi Mu Yun punya rencana yang lebih dalam. Pada saat ini, Mu Yun melihat langsung ke 8 daerah terlantar di mana aula 8 daerah terlantar berada. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang tiba-tiba berubah. "Apakah kamu ingin menelan 8 aula gurun?" Kembang sepatu darah juga terkejut. "Jangan main-main." Sue Furong segera berkata, "Meskipun 8 istana gurun bukanlah kelompok terkuat dari 8 kaisar surgawi, informasi orang dalam jelas bukan sesuatu yang dapat Anda goyang sekarang." Tampaknya dia khawatir Mu Yun memiliki terlalu banyak ide, dan Sue Furong berkata lagi, bahkan menambahkan istana surgawi Jiuku dan aliansi Tianyao tidaklah cukup. Di masa lalu, ketika Mu Yun berada di surga ketujuh, Kaisar Yi, salah satu dari 8 pemilik aula utama, muncul di 8 aula gurun. Itu adalah master terbaik. 7 lainnya tidak mengetahui kekuatan mereka. Yang terpenting, itu hanya seperti apa kelihatannya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi yang ada di aula 8 tanah terlantar yang sebenarnya. Yang paling penting adalah Kaisar Huan adalah salah satu kaisar surgawi. Hanya satu Kaisar Huan yang tidak bisa menghadapinya. Kecuali, Mu Yun ingin membunuh Kaisar Surga. Sue Furong berkata lagi, "Saya tahu Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Kuasi sekarang, tetapi gelar Kaisar Dewa berbeda dengan Kaisar Kuasi. Bidang tingkat Kaisar Dewa memiliki kendali yang kuat. Selain itu, dia masih menjadi Kaisar Surga." Jiang Boyan, Li Chenfeng dan lainnya tidak berbicara saat ini. Mu Yun memandangi kembang sepatu darah dan berkata perlahan, "Bagaimana jika ku bilang, aku sudah mengambil keputusan? Dunia mengatakan bahwa era pertentangan antara Kaisar dan Ye telah berlalu, dan sekarang adalah era pertentangan antara Kaisar dan Penggembala. Tetapi perasaan para penggembala terhadap dunia Changlan tidak kuat. Aula awan yang menempati surga ke-9 memang sebanding dengan kekuatan seorang Kaisar Langit, tetapi dibandingkan dengan kekuatan seluruh keluarga Kaisar, para penggembala saja tidak cukup. Jika kamu bisa membunuh Kaisar Huan dan mengendalikan surga ke-7, para penggembala memiliki 2 alam, ditambah reruntuhan suci Xiaoyao. Di 10 alam di seluruh dunia Changlan, para penggembala memiliki 3 alam, yaitu surga pertama dan alam kedua, surga, yang dikendalikan oleh naga dan phoenix. Ini dapat dianggap sebagai persaingan antara Kaisar dan penggembala. Petik 2. Saya telah memberitahu Li Chenfeng dan Wei Zichen sebelumnya bahwa sekarang Kaisar membintangi surga pertama dan Kaisar Xuanhao di surga pertama surga kedua dikendalikan oleh keluarga naga dan phoenix dan tidak akan bertarung. Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei di surga kelima dan ke-8, reruntuhan suci Xiaoyao dan olah awan di surga ke-9 dapat menahan mereka. Petik 2. Kaisar Yutian dari surga ke-4, kuil bintang, dan Titan Protos berisi. Sedangkan Kaisar Yifan, kuil Brahma, dan Kaisar Radium serta Pavilion Tianlei dari surga ke-6. Mu Yunxi mengirim pesan, "Jika aku memulai, Lu Qingfeng dan Huang Xi bisa melakukannya, tapi mereka bisa menghentikan Kaisar paling banyak, tapi ini. Jika kedua belah pihak mengirim bala bantuan, sulit untuk mengatakannya." Sebenarnya, inilah yang paling dikhawatirkan Mu Yun. Di surga ketiga, istana surga yang terbakar hidup berdampingan dengan klan Zhouyu. Aku tahu bahwa Zhouyu Kunpeng dihidupkan kembali dalam satu nada, tetapi lebih lemah dari Zhouyu Suzaku, Zhouyu Xuanwu, dan Zhouyu Macan Putih, dan klan Zhouyu tidak serta-merta menghentikan serangan tersebut. Istana Surgawi Vatikan. Petik 2. Di surga ke-6, Pavilion Tianlei Kaisar Lei hidup berdampingan dengan keluarga Kirin. Keluarga Kirin, tapi mereka tidak mengantri. Jika dia bisa menyelesaikan masalah dukungan dari 2 alam surgawi ini, dia akan merasa lebih nyaman. Pada saat ini, Sue Furong berkata lagi, "Anda sedang mempertimbangkan faktor eksternal, tetapi Anda tidak mempertimbangkan situasi di hari ke-7. Apa yang terjadi pada 5 roh terakhir kali, kuil Brahma dan keluarga Huangji dekat dengan kuil 8 gurun. Jika Anda benar-benar berurusan dengan Kaisar Huan, itu adalah perang 7 alam.
Pada saat itu, bagaimana dengan Kaisar Huan? Kamu tidak mau berurusan dengan Kaisar Huan sendirian. Mu Yun melihat kembang sepatu darah, tersenyum dan berkata, saya ingin mencobanya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya kembang sepatu darah, tetapi juga yang lainnya tercengang. Kaisar setengah langkah melawan Kaisar Surga. Jangan bercanda, jika itu adalah gelar umum Tuhan. Kekuatannya bukanlah yang terkuat, tapi jelas bukan yang terlemah. Kamu gila, saat ini, Furong tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu ingin mencoba, cobalah. Suara dingin terdengar saat ini. Es senja salju. Kaisar Banbuhua berjalan keluar perlahan saat ini, dan suaranya dingin dan galak. Pada awalnya, ayahmu juga bisa memenangkan gelar Kaisar Banbuhua yang melawan Kaisar Dewa, atau Dewa Kuno. Kaisar Kuno, ayah, kamu sebaiknya dibunuh oleh Kaisar Huan sekarang. Mendengar ini, Mu Yun gemetar dan tersenyum. Senja es dan salju selalu berbicara sedikit, tapi apa yang mereka katakan? Dingin sekali. Bagaimanapun, rumah Tuhan adalah milikmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kami turun saja bersamamu, tidak peduli apakah itu hidup atau mati. Semua orang terdiam saat ini. Singkatnya, mari bersiap untuk pertempuran antara Huang Ge dan Tian Lou. Dalam pertempuran ini, Lou Qinyi dan Huang Tian akan mati. Sedangkan yang lainnya, mereka yang bisa menundukkan akan ditundukkan dan mereka yang tidak bisa ditundukkan, akan dibunuh. Mu Yun tersenyum dan berkata, itu saja untuk hari ini. Dengan itu, Mu Yun melambaikan tangannya, dan orang-orang berpencar satu demi satu. Di aula utama, Jiwer dan Wang Xinya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri di samping Mu Yun, yang sudah lama tidak berbicara. Sampai Mu Yun bangun, Wang Xinya berkata dengan suara yang halus dan jelas, apakah kamu yakin akan berurusan dengan Kaisar Huan? Sejujurnya, tidak, Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, tapi menurutku waktunya akan tiba. Pertentangan antara Kaisar dan Penggembala sudah jelas. Aku harus selalu melakukan sesuatu, jika tidak, aku khawatir akan sulit berurusan dengan ayahku dan ibu. Saya tidak tahu berapa banyak dewa dan Kaisar kuno yang menunggu di dunia Changlan. Pokoknya, aku percaya padamu. Wang Xinya berkata lagi, karena pamanmu membiarkan aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku mendengarkanmu, tentu saja itu memiliki makna yang dalam. Dia telah membuat banyak persiapan untuk surga ketujuh. Petik 2. Ya, faktanya, inilah yang dipikirkan Mu Yun. Dia bermaksud mencapai ranah kuasi Kaisar dan melakukannya lagi. Tapi sekarang, Kaisar Banbuhua terlalu sulit mencapai Zunti. Tidak lama kemudian dia sampai di Kaisar Banbuhua. Masih jauh jaraknya dari Zunti. Namun perang mungkin memiliki peluang untuk membuatnya memasuki ranah kuasi Kaisar, 4735. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Dengan kedatangan alam Kaisar setengah langkah, penglihatan Mu Yun meningkat dan melihat lebih banyak. Zaman kuno, para dewa dan Kaisar kuno yang belum mati jelas bukan pihak yang lemah. Bahkan Kaisar Ming akan dibatasi. Kita bisa membayangkan kemampuan orang-orang tersebut. Dan meskipun orang-orang ini belum lahir, dia dapat melakukan sebanyak yang dia bisa. Mu Yun kemudian menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja. Mari kita letakkan 7 wilayah timur di bawah pintu rumah dewa untuk saat ini. Mungkin, kita tidak akan memberikan bantuan kepada Kaisar Huan. Aku takut Kaisar Huan tidak bisa menahannya. Faktanya, dalam analisis terakhir, ini bukanlah masalah ranah kekaisaran setengah langkah, ranah kuasi kekaisaran, atau masalah dominasi ranah, melainkan level kekaisaran. Di 8 aula terlantar di Huan, pasti ada lebih dari satu Kaisar Surgawi, tetapi yang paling penting adalah Kaisar Surgawi ini. Sia-sia saja membunuh Kaisar Huan. Saat ini, sebagian besar dewa dan Kaisar kuno tidak akan terlibat, itulah sebabnya Mu Yun sangat ingin memulai. Hanya secara mengejutkan kita dapat mencapai efek terbaik. Pada hari ketujuh, angin gelap bertiup kencang. Terletak di surga ketujuh, Aula 8 gurun di wilayah 8 gurun adalah keberadaan paling kuat di surga ketujuh, yang tak tertandingi. 8 aula gurun membentang ratusan mil. Lapisan paviliun dan pegunungan menjalin gambaran yang menakjubkan. Pada saat ini, di aula 8 tanah terlantar, di sebuah lembah, sesosok tubuh sedang duduk di tepi danau di lembah, memandangi ikan-ikan yang berenang di sekitar danau, tertegun. Ayah, pada saat ini, di luar lembah,
sesosok tubuh melangkah maju dan memandang pria yang duduk di tepi danau. Oh, Yi-er, ada apa? Pria itu berbalik dan melihat ke belakang. Pria itu mengenakan pakaian longgar, yang membuat orang merasa sangat ringan, namun sepertinya ada nafas yang tajam dan mengancam di bawah matanya. Hari ke-7, Kaisar Huan. Di dunia yang luas ini, tidak ada seorang pun yang pernah takut dengan nama 9 Kaisar Surgawi di masa lalu. Meskipun Kaisar Yuan meninggal pada hari ke-9, kekuatan puncaknya tidak dapat diremehkan oleh tingkat dewa Kaisar manapun. Berdiri di depannya secara alami adalah putranya yang paling berharga dan Kaisar Yi, salah satu dari 8 Master Aula dari 8 Aula Gurun. Di masa lalu, Kaisar Yi adalah puncak dominasi kerajaan, tetapi sekarang dia juga telah melewati langkah itu dan mencapai ranah setengah mengubah kekaisaran. Apa masalahnya? Kaisar Huan bertanya dengan tenang. Kaisar Yi membungkuk dan berkata, "Ayah, pihak Senfu sedang bergerak." Seperti yang diharapkan, Kaisar Huan tersenyum dan berkata, "Ketika Mu Yun datang ke surga ke-7, saya tahu apa yang dia pikirkan. Sebagai putramu King Yu dan Ye Yuxi, saya tidak terkejut bahwa dia bisa membunuh calon kaisar ketika dia mencapai alam surga, setengah melangkah kaisar. Klan Ye di reruntuhan suci Xiaoyao dan Ola Awan di surga ke-9 bukanlah akumulasi miliknya sendiri. Klan Ye adalah Mu King Yu, yang telah menghabiskan banyak waktu selama bertahun-tahun, dan Ola Awan dibangun oleh Ye Yuxi. Sekarang kekuatannya telah meningkat, bukankah dia ingin membangun kekuatan untuk memperbaiki namanya? Jika dia ingin mendapatkan rasa hormat dan ketakutan dari orang-orang di dunia yang penuh gejolak ini, dia harus melakukannya. Menara Langit dan Huangge semuanya tertata dengan baik. Ya, ayah, Huang Tian dan Lou Qinyi tahu bahwa Mu Yun tidak akan membiarkan mereka pergi. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain memeluk kita erat-erat. Di Yi tersenyum dan berkata, "Dulu, mereka memperlakukan Mu Yun seperti semut, tapi sekarang Mu Yun memperlakukan mereka." Memang benar. Tapi pada analisa terakhir, anakku juga ingin bertemu Mu Yun sebentar. Ketika Kaisar Huan mendengar ini, dia berkata dengan serius, "Tidak. Kekuatan anak ini berada di luar jangkauanmu." Ketika Di Yi mendengar ini, matanya agak enggan. Mu Yun hanya bisa membunuh calon kaisar, begitu pula kaisarnya Yi. Sebagai keturunan keluarga kaisar, apakah Mu Yun itu? Kaisar Huan berkata lagi, "Baiklah. Sekarang masalahnya sudah diatur, biarkan semua orang melaksanakannya langsung sesuai perintah. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kali ini, Mu Yun masih ingin membunuhku, biarkan dia mati di surga ke-7. Petik 2. Ya, Di Yi mundur perlahan. Saat Di Yi menghilang, sesosok tubuh muncul di lembah seperti hantu. "Apakah kamu sudah mengambil keputusan?" Suara itu berkata dengan nada acuh tak acuh. Di Huan berkata perlahan, "Sebenarnya, menurutku tidak. Mu Yun pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao dulu, lalu ke surga ke-9, dan sekarang ke surga ke-7. Dan Jiang Baiyan dan Darah Furong, serta Tulong Yu dan Meng Qianmo, berasal dari masa lalu. Orang kepercayaan Nian Mu King Yu kini telah diserahkan kepada Mu Yun. Jika aku adalah Mu Yun, aku akan membuka wilayah di surga ke-7. Petik 2. Apakah kamu siap untuk mengambil? Jika tidak, Kaisar Huan memandang orang-orang di sekitarnya. Mengenakan jubah, dia mengurung sosoknya. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia baru saja mendengar suara itu. Dia adalah seorang laki-laki. Apakah aku masih bisa lari? Kaisar Huan berkata sambil tersenyum, "Jika aku melarikan diri, aku akan menyerahkan surga ke-7. Jika hanya ayahku, aku takut aku akan langsung membunuhku." Pria berjubah itu tidak berbicara. "Ini dia, saya tidak dapat membantu Anda." Kaisar Huan tersenyum, "Selain itu, mengapa saya harus kalah? Lao Jiu kalah karena menelan gajah berhati ular, aku tidak akan." Karena memang ditakdirkan demikian, Kaisar Huan juga bisa mengendalikan rahasia ini. Lagi pula, bahkan ayahku pun belum tentu berpikir dia bisa keluar dari belenggu perubahan laut. Pria berjubah itu terdiam beberapa saat dan berkata, "Saya telah memberitahu Huan Xiao bahwa dia harus bisa melewati celah tersebut." "Baiklah." Kaisar Huan berkata lagi, "Saya akan melakukan hal berikutnya. Saya juga ingin mengalami 9 kaisar kehidupan." Mereka berdiri di tepi danau tanpa berkata apa-apa. Surga ke-7. Angin dan awan melonjak, dan tiba-tiba suatu hari, sebuah berita yang mengejutkan semua orang keluar. Senfu, yang terletak di wilayah Donghua,
mengirim pasukan ke Tianlou dan Huangge. Di sisi rumah dewa, kami mulai pada hari pertama, dan pada hari kedua, semua kekuatan di semua wilayah utama di seluruh surga ketujuh menerima berita. Peristiwa ini menimbulkan sensasi di seluruh langit ketujuh. Namun, dibandingkan dengan guncangan berbagai kekuatan di berbagai wilayah, Tianlou di wilayah dingin timur dan Huangge di wilayah Yan timur tidak mengalami guncangan. Wilayah dingin timur, Menara Langit. Sebagai tuan tanah, Lou Qinyi mengenakan kemeja hijau dan memiliki penampilan yang luar biasa. Saat ini, dia terlihat sedih. Di aula, semua pemilik gedung berdiri satu demi satu. Wakil, tuan tanah ketiga, Lou Qingqiao, Lou Yuanchu dan awan lantai atas, terletak di depan. Rumah awan diserang. Lou Qingqiao berkata dengan ekspresi jelek, entah bagaimana, sejumlah besar orang kuat yang mendominasi wilayah tiba-tiba muncul di Senfu. Sekarang ada kota-kota besar di wilayah dingin timur, yang langsung dirobohkan. Para pemberontak akan dibunuh tanpa amnesti, dan para pembelot akan dicatat oleh Senfu, bahkan Senfu. Biarkan mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Petik 2. Saya khawatir tidak perlu waktu beberapa hari untuk menghancurkan gedung pencakar langit kita. Mendengar ini, Lou Qinyi mengerutkan kening. Ketika kesenjangan terlalu besar, semua perlawanan dalam perang aneksasi tampaknya sia-sia.